Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Di video kali ini kita akan belajar tentang materi. Nah, materi ini adalah pembelajaran di kelas 5, tepatnya di tema 9. Nah, apa itu materi? Langsung saja kita buka diari guru. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, materi sendiri itu terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah zat tunggal, yang kedua adalah zat campuran. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Yuk, langsung saja kita lihat video berikut ini. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terbagi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan emas 24 karat. Zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau zat tunggal. Zat campuran terbagi dua macam, ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contoh, air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Zat campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contoh, air dengan kopi, air dengan tepung, air dan minyak, dan air dengan pasir. Nah, itu dia tadi tentang zat tunggal dan zat campuran. Supaya kamu lebih paham, yuk sama-sama kita lakukan eksperimen di diari eksperimen. Halo, selamat datang di diari eksperimen. Nah, pada eksperimen kali ini kita akan melakukan eksperimen tentang materi. Nah, materi tadi terbagi atas dua zat. Ada zat tunggal dan ada zat campuran. Sebelum kita mulai eksperimen, apa saja sih alat dan bahannya? Yuk kita lihat dulu. Alat dan bahan: 4 gelas air, sendok, kopi, gula, dan bubuk susu. Nah, tadi alat dan bahannya yang pertama itu adalah siapkan 4 gelas air. Nah, 4 gelas airnya ada di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa yang ini lebih besar? Ini isinya air, jadi airnya belum ibu masukkan ke dalam sini. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan dulu ya. Kalau misalnya airnya belum kamu masukkan dulu airnya ke dalam sini. Nah, setengah gelas saja. Nah, jadi lalu setelah air itu ada gelas, ada sendok, lalu kopi. Nah, ini isinya kopi ya. Ini kopi. Lalu gula. Ini isinya gula. Lalu susu bubuk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama itu adalah zat tunggal. Zat tunggal itu adalah zat yang komponen penyusunnya itu hanya satu atau tunggal. Makanya disebut sebagai zat tunggal. Contohnya adalah ini, air. Nah, air, kenapa air itu hanya adalah zat tunggal? Karena penyusunnya hanya satu, air. Lalu apalagi? Kopi. Nah, kopi ini termasuk zat tunggal atau gula atau susu bubuk seperti ini. Kenapa disebut sebagai zat tunggal? Karena zat penyusunnya itu hanya satu. Nah, lalu
Yang berikutnya kita akan belajar tentang zat campuran. Nah, zat campuran itu ada dua macam, ya kan? Nah, ada yang homogen, ada yang heterogen. Kenapa disebut sebagai zat campuran? Karena zat penyusunnya, materi penyusunnya itu terdiri atas beberapa komponen. Contoh yang pertama. Nah, di sini tadi Ibu ada kopi dan ada air. Jadi dimasukkan dulu airnya satu dan dimasukkan kopinya satu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ketika kita masukkan, kita kacau. Berikutnya adalah gula. Kita masukkan gulanya ke dalam gelas. Dan yang berikutnya kita masukkan susu ke dalam gelas yang ketiga. Berikutnya itu adalah zat campuran. Zat campuran itu adalah zat yang terdiri dari dua macam komponen. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, campuran air dengan susu, lalu campuran air dengan gula, dan campuran air dengan kopi. Nah, tadi ada Ibu sebutkan bahwa zat campuran itu terdiri dari dua macam. Ada dua macam zat campuran. Yang pertama, zat campuran homogen, dan yang kedua adalah zat campuran heterogen. Nah, yang pertama zat campuran homogen. Kenapa dinamakan zat campuran homogen? Karena zat campuran homogen itu apabila zat yang dicampur itu dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya air dengan gula. Nah, kita lihat di sini tidak ada perbedaan zatnya. Zatnya bisa menyatu. Atau yang ini, air dengan susu. Nah, tidak ada perbedaannya, menyatu dia. Berikutnya adalah zat campuran heterogen. Kenapa dinamakan zat campuran heterogen? Karena zat yang dicampur itu tidak menyatu dengan sempurna. Nah, contohnya adalah air dan kopi. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, kita perhatikan lagi di bagian bawahnya itu ada mengendap kopinya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita minum, dia tidak akan bisa menyatu. Nah, masih ada serbuknya. Maka kopi dan air itu salah satu contoh zat campuran heterogen. Bagaimana setelah tadi menonton video, setelah tadi mendengar penjelasan dan melakukan eksperimen, apakah sudah lebih paham? Pastinya sudah lebih paham ya. Nah, jadi supaya tambah paham lagi, kamu silahkan kerjakan latihan berikut ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kamu jadi lebih paham tentang apa itu materi, zat tunggal, zat campuran, dan lainnya. Nah,
Jadi jangan lupa pertanyaan tadi dijawab dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.